Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferawati dari program studi psikologi semester 2 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Introduction to Psychology mengenai fenomena live shopping dan flash sale. Adapun pembahasan dalam fenomena live shopping dan flash sale ini meliputi latar belakang awal munculnya perkembangan internet hingga munculnya belanja online di Indonesia yang kemudian ditandai dengan Hari Belanja Nasional dalam bentuk diskon besar-besaran atau flash sale, hingga bentuk penjualanan yang dilakukan seperti live shopping, hingga dampak umum dan khusus yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Perkembangan e-commerce di Indonesia diawali dengan munculnya provider internet Indonet pada tahun 1996 yang kita sebut sebagai stage awal, yang kemudian diikuti dengan munculnya penjualan online di awal tahun 2000-an seperti Kaskus yang awalnya berbentuk forum jual beli. Bineka yang mengkhususkan pada peralatan komputer dan elektronik hingga berbentuk lokal pasar atau marketplace. Di fase pertama seperti Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan Gojek yang menjadi awal mula munculnya marketplace di Indonesia. Pada fase ini layanan masih berbasis teks dan gambar, dikarenakan kemampuan internet mobile yang masih menggunakan teknologi 3G. Perkembangan selanjutnya saat mengadopsi teknologi 4G, kemudian muncul layanan penjualan Shopee, layanan short video, reels, dan belanja digital lainnya di sektor kesehatan dan keuangan. Saat ini dengan teknologi 5G yang dapat memberikan layanan video streaming dengan kualitas jaringan yang baik, beberapa platform bisa mengandalkan layanan streaming berbentuk video sebagai bentuk marketing dari produk-produk mereka. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga mempercepat adopsi e-commerce karena banyak konsumen beralih ke belanja online akibat pembatasan sosial dan penutupan toko fisik. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang pertama kali diadakan pada tanggal 12 Desember 2012 menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkenalkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online yang didukung oleh penetrasi internet dan smartphone yang tinggi, perubahan gaya hidup masyarakat yang serba digital, kemudahan dan kenyamanan berbelanja online, makin banyaknya pilihan produk dan toko online, hingga dukungan pemerintah untuk pengembangan ekosistem e-commerce. Dengan dicanangkannya Hari Belanja Online Nasional yang muncul dari sejumlah pusat e-commerce di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi E-commerce Indonesia. Shopee 55 Fashion and Beauty Sale. Promo puncak 5 Mei. Nikmati diskon hingga 80% untuk 500 brand. Shopee Live obral serba 15.000 dan gratis ongkir Rp0. Hanya di promo puncak Shopee 55 Fashion and Beauty Sale. Tujuan utama dari pencanangan Harbolnas adalah untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang kemudahan berbelanja online dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia cenderung terus meningkat selama 6 tahun terakhir. Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce di dalam negeri akan mencapai Rp487 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat 7,3% jika dibandingkan capaian yang dirilis Bank Indonesia pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp453,8 triliun. Perkembangan nilai transaksi tersebut didorong oleh jumlah pengguna e-commerce di tanah air yang angkanya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Statista Market Insight, sejumlah pengguna e-commerce di Indonesia diproyeksi mencapai 73 juta pada tahun 2025. Kemunculan loka pasar di Indonesia atau marketplace di Indonesia menjadi favorit para masyarakat dikarenakan kemudahan akses dan ketersediaan selama 24 jam selama 7 hari yang menghilangkan batasan waktu dan tempat. Konsumen dapat berbelanja kapan dan di mana saja hanya dengan menggunakan peralatan elektronik dan koneksi internet. Adanya pilihan produk yang luas dan global. Platform belanja online menawarkan pilihan produk yang jauh lebih banyak dibandingkan toko fisik. Banyaknya pilihan ini dapat memicu keinginan untuk membeli lebih banyak variasi produk. Meskipun
mungkin tidak semuanya merupakan kebutuhan mendesak. Adanya pengaruh promosi dan diskon atau flash sale menjadi daya tarik harga yang lebih murah, yang seringkali mendorong konsumen untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, karena hanya tergiur pada potongan harga, dan hal ini menstimulasi pembelian yang impulsif. Adanya personalisasi dan rekomendasi produk dengan algoritma platform belanja online yang menganalisa perilaku belanja dan preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, sehingga dapat memicu minat konsumen terhadap produk baru yang sebelumnya tidak terfikirkan, sehingga mendorong pembelian tambahan. Contohnya, begitu kita pilih produk yang kita inginkan, algoritma akan menampilkan ragam pilihan lain, sehingga dimungkinkan penambahan atau variasi pembelian berdasarkan algoritma tersebut. Kemudian adanya pengaruh media sosial dan influencer yang memainkan peran besar dalam membentuk tren konsumsi. Produk yang dipromosikan melalui platform ini seringkali menimbulkan keinginan untuk memiliki di kalangan pengikutnya yang diikuti oleh munculnya produk tersebut di media sosial. Berikutnya adalah pengalaman berbelanja yang interaktif dan menarik dengan adanya fitur seperti live shopping, ulasan produk dari pengguna lain atau pembeli lain, dan tampilan visual yang menarik menciptakan pengalaman berbelanja lebih interaktif dan menghibur, dan meningkatkan jumlah pembelanjaan. Kemudian dibantu dengan pembayaran yang mudah, dengan beragam metode pembayaran online yang praktis seperti transfer bank, kartu kredit, kartu debit, dompet digital, dan pay later yang semakin memudahkan transaksi pembelian. Flash sale adalah kesempatan bagi pengguna untuk membeli produk dengan harga sangat murah dalam periode waktu dan jumlah stok terbatas, sehingga menciptakan sensasi buru-buru dan menarik impulsivitas pembeli. Produk yang ditawarkan biasanya memiliki potongan harga yang signifikan dibandingkan harga normal. Setiap sesi memiliki durasi waktu tertentu, bisa hanya beberapa jam atau bahkan kurang dari itu. Setelah itu, harga akan kembali normal. Jumlah stok produk yang terbatas ini menciptakan persaingan di antara pembeli untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Flash sale tidak terbatas pada satu jenis produk saja. Pengguna dapat menemukan berbagai macam barang dari berbagai kategori, mulai dari perlengkapan fashion, elektronik, rumah tangga, makanan, hingga produk kecantikan. Flash sale adalah strategi pemasaran yang sangat efektif untuk menarik perhatian pengguna, meningkatkan traffic ke platform, dan mendorong pembelian impulsif. Dengan beragamnya cara pembayaran termasuk sistem cicilan dan pembayaran di belakang atau pay later dimungkinkan untuk menimbulkan masalah ekonomi baru di kemudian hari. Pandemi juga mendorong perubahan sistem perdagangan dari luring offline menjadi daring atau online. Dan live shopping menjadi salah satu cara berjualan yang populer. Kakak-kakak, yuk dibeli yuk bajunya. Ada warna merah, ada warna hitam, ukurannya all size. Buruan check out etalase nomor 3. Buruan di check out. Tinggal sisa 3 menit. 3 menit langsung di check out. Banyak variasinya. Apa aja nih kita juga bisa dapat. Ukurannya itu all size, cewek cowok dapat banget dan bisa gratis ongkir. Vouchernya tinggal dikit, tinggal 3 lagi nih Kak. Buruan langsung di check out. Dapat banyak gratisannya. Ada lanyard, ada buku, tumbler, semuanya langsung di check out. Dapat didetailkan dalam bentuk warna atau hanya ukuran, tetapi dengan live shopping ini bisa diperagakan oleh penjual dengan detail aspek warna, bentuk, rasa, dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli dalam bentuk live chat. Beberapa faktor spesifik yang berkontribusi terhadap fenomena live shopping adalah kebutuhan akan profesionalisme dan kualitas produksi dengan melakukan live shopping yang menarik dan efektif, dan membutuhkan lebih dari sekedar smartphone dan koneksi internet. Pencahayaan yang baik, background yang menarik, audio yang jernih, dan ruang yang nyaman sangat penting untuk menciptakan pengalaman menonton yang positif bagi audiens dan meningkatkan kualitas produksi secara keseluruhan. Fleksibilitas dan kemudahan di mana tidak semua penjual, terutama UMKM atau brand-brand yang baru memulai, memiliki studio atau ruangan yang ideal untuk melakukan live shopping.
menyewa tempat atau menawarkan solusi yang fleksibel dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan membangun atau menyulap ruangan sendiri. Mereka dapat menyewa sesuai kebutuhan jam atau sesi live. Adanya ketersediaan peralatan pendukung berupa sewa tempat live shopping seringkali dilengkapi dengan peralatan dasar seperti lighting, mikrofon, tripod, bahkan terkadang kamera dan green screen. Ini mengurangi beban bagi penjual untuk menyediakan semuanya sendiri. Penjual juga bisa fokus pada konten bukan sekedar teknis. Dengan menyewa tempat yang sudah siap pakai, penjual dapat lebih fokus pada perencanaan konten, interaksi dengan audiens, dan strategi penjualan tanpa harus merepotkan atau dipermasalahkan masalah teknis dan logistik produksi. Dari masalah ini kemudian muncul penyedia jasa sewa studio live streaming seiring dengan meningkatnya permintaan. Bermunculan penyedia jasa yang menawarkan penyediaan studio khusus untuk live streaming termasuk untuk keperluan live shopping yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis dan estetika untuk siaran langsung yang berkualitas. Dampak dari perubahan gaya hidup atau lifestyle dan kepraktisan dalam berbelanja online baik dari program flash sale dan live shopping memunculkan dampak bagi masyarakat umum. Di antaranya, peningkatan pembelian impulsif karena kemudahan dan penawaran yang menarik yang mendorong pembelian tanpa perencanaan yang matang. Diperlukan prioritas pada keinginan. Konsumen cenderung lebih mudah untuk membeli barang yang diinginkan daripada yang benar-benar dibutuhkan. Adanya sensitivitas terhadap harga dan promosi. Masyarakat Indonesia menjadi lebih responsif terhadap diskon dan penawaran khusus. Kemudian adanya pergeseran ke belanja online di mana semakin banyak orang yang memilih belanja online sebagai preferensi utama bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ditenggarai adanya potensi kecanduan belanja online dikarenakan kemudahan dan sensasi kesenangan saat berbelanja yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dimungkinkan adanya penumpukan barang yang tidak perlu, karena pembelian impulsif dan kurangnya pertimbangan dapat menyebabkan rumah dipenuhi barang-barang yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Masalah yang paling besar adalah masalah keuangan. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah keuangan dan utang. Pembayaran yang mudah dan beragam, cicilan, aspek utang atau pinjaman yang menjadi salah satu penyumbang aspek psikologis yang cukup besar, di mana dengan kemudahan pembelian barang yang ada tanpa aspek pemikiran tentang penggunaan barang dan kemampuan ekonomi pembeli. Ada beberapa aspek psikologis dan gangguan neuroscience yang muncul dari perilaku live shopping dan flash sale. Di antaranya, pola konsumtif yang melibatkan berbagai faktor internal, yaitu dari dalam individu, yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan akhirnya bertindak. Kesulitan membedakan antara faktor kebutuhan dan keinginan. Konsumsi barang seringkali didorong oleh upaya pemenuhan kebutuhan dasar, maupun yang bersifat psikologis dan sosial. Adanya faktor motivasi karena kesenangan dan kepuasan emosional, serta manfaat praktis dari produk atau sebuah layanan. Pola impulsivitas adalah kecenderungan untuk melakukan pembelian secara tiba-tiba dan tidak terencana saat berinteraksi dengan platform belanja daring. Hal ini seringkali didorong oleh faktor emosional, visual, atau penawaran sesaat, bukan karena kebutuhan yang mendesak atau pertimbangan rasional yang matang. Live shopping dan flash sale mempunyai tampilan yang menarik, batas waktu dan kuantitas yang terbatas, sehingga dapat memicu takut ketinggalan atau FOMO. Pola ini memiliki konsekuensi negatif seperti pengeluaran berlebihan, hutang, penyesalan setelah membeli, bahkan dapat berkembang menjadi gangguan kejiwaan yang dalam kondisi serius memerlukan bantuan profesional untuk melepaskan ketergantungan ini, seperti shopaholic atau gangguan belanja kompulsif. Juga sindrom penimbunan kompulsif atau hoarding disorder. Dalam aktivitas belanja online yang impulsif, beberapa neurotransmitter di otak berperan dalam mendorong perilaku tersebut. Di antaranya,
Dopamin dikenal sebagai hormon bahagia yang berperan penting dalam sistem penghargaan otak. Pelepasan dopamin ini menciptakan perasaan yang senang, gembira, dan puas, yang kemudian memperkuat keinginan untuk membeli tanpa pertimbangan yang matang. Serotonin terlibat dalam regulasi suasana hati dan emosi, dan berbelanja secara impulsif sering digunakan untuk mengatasi emosi negatif seperti sedang stres, bosan, atau kecemasan. Dengan pelepasan serotonin saat berbelanja dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan suasana hati untuk sesaat. Endorfin adalah neurotransmitter yang mempunyai efek mengurangi rasa sakit dan kesenangan. Dengan aktivitas belanja ini memicu pelepasan endorfin dan memberikan sensasi positif dan euforia sesaat. Dari perilaku live shopping dan flash sale ini membentuk beberapa aspek, yaitu pola konsumtif dan impulsivitas dalam belanja. Di antaranya disebabkan oleh bentuk visual gambar dan video yang menarik, kemudahan mendapatkan barang dengan aksesibilitas dan aplikasi yang adiktif. Emosi positif yang terbentuk seperti perasaan gembira dan bersemangat yang mengalahkan pertimbangan rasional, serta pengaruh sosial yang menciptakan keinginan untuk ikut bergabung pada sesi sale atau live shopping. Disosiasi dari uang. Dengan penggunaan uang digital membuat pengeluaran terasa kurang nyata dibanding uang tunai, apalagi dengan adanya penawaran pembayaran dengan metode pinjaman atau cicilan. Berikut beberapa strategi untuk mengurangi impulsivitas dari belanja online melalui live streaming dan flash sale. Pertama, mari buat daftar belanja. Rencanakan apa yang ingin Anda beli sebelum berbelanja online. Itu menetapkan anggaran, tentukan batas pengeluaran sebelum mulai berbelanja. Berikutnya adalah tunggu sebelum membeli atau gunakan menu wishlist atau keranjang belanja. Dan tinjau kembali nanti sebelum memutuskan untuk membeli. Yang terakhir adalah evaluasi kebutuhan dan keinginan. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah benar kita membutuhkan barang tersebut atau hanya menginginkannya. Karena berbelanja saat emosi malah akan memberikan impulsivitas berlebihan, sehingga hindari berbelanja saat sedang bosan, stres, sedih, atau terlalu gembira. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.